perulangan. Ada beberapa perulangan, ada for, while, kemudian ada perulangan bertingkat atau fungsi rekursif. Ini cepat aja kali ya. Untuk perulangan for ya, singkatnya kalau perulangan itu berarti kita mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu yang kita kasih ya. Kita mau kasih batasan berapa tuh misalkan. Atau selama sebuah kondisi tertentu dipenuhi. Nah, sintaksnya seperti apa? Kita lihat for ya. Kemudian nilai in sequence. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya. Ada 3 bagian penting, ada sequence, ada nilai, ada block code. Untuk sequence itu adalah nilai yang iterable, apa ya? Ada iterasinya ya, alias bisa diulang-ulang. Kemudian nilai itu berarti setiap item yang diekstrak dari sequence. Block code itu berarti dia statement atau perintah tertentu yang akan dieksekusi secara berulang. Sebagai contoh misalkan kita lihat list ya, list berikut. Kenapa kok list? Karena kalau kita lihat datanya dia menggunakan tanda kurung kotak ya. Jadi kita sebut sebagai dia list. Kita lihat list berikut ya, nama kota Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau buat perulangan for di sini ya. Kita pakai sintaks for kota ya, in list kota. Nah, kota ini kan merujuk kepada ini, name-nya kan adalah kota. Kemudian in bla bla bla. Nah, bla 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 itu berarti dia mengacu kepada variabel tempat menyimpan value kota. Dalam hal ini kita menyimpan dalam bentuk list kota. Ya, berarti kita masukkan list kota, baru kita print. Yang kita print bukan print list kotanya, tapi print kota. Karena dia sudah kita tetapkan dia for kota. Jadi yang bawah ini dia harus sama dengan yang atas ya. Nanti akan dicetak oleh program ya semua nama kota yang tersimpan dalam list kota. Nyimpannya pun dia ke bawah ya, bukan ke samping. Nah, gimana cara tahu urutannya? Misalkan kalau pengen tahu urutan tinggal dikasih enumerate ya. Jadi kalau tadi kan for kota in variabelnya apa. Nah, kalau pengen ada enumerasinya tinggal kita tambahkan for i ya. Sebelum tanda variabel enumerate. Jadi nanti yang muncul adalah sesuai yang kita cantumkan di sini. I ya, koma kota. I itu berarti dia mulai dari 0 ya, karena data itu indeksnya dia 0, dari 0. Data ke 0 berarti data pertama yang muncul Jakarta. Ya. Kemudian I berikutnya, I ke 1. Surabaya ya, 1 untuk Surabaya, data kedua untuk Depok dan seterusnya. Berikutnya apa ya? Langsung aja kali ya. For dengan fungsi range. Nah, kalau range berarti dia ada range-nya ya. Misalkan kita mau membatasi. Yang muncul itu adalah data kesekian sampai kesekian. Misalkan kita mau memunculkan data ke-0 sampai data ke-4, maka kita tulis ya di sintaksnya range 5. 5 itu nanti oleh program akan dibaca sebagai yang muncul adalah data ke-0 sampai data ke-4 ya. Dalam hal ini karena kita kasih stringnya dia perulangan ke. Nanti yang muncul adalah perulangan ke. Ini kalau saya ganti data, misalkan ya, data ke. Nah, nanti dia akan beda lagi stringnya ya. Jadi poinnya itu adalah di sini di range-nya. Kalau saya ganti sama 2 misalkan, nanti yang muncul adalah nol dan 1 dan seterusnya seperti itu ya, sama.
Nah, dengan menggunakan fungsi range, kita juga bisa mendefinisikan dua buah indeks ya. Kalau tadi kan kita langsung kalau pakai range 5, berarti yang muncul data 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau kita batasi, misalkan kita mau pakai range enggak dari 0 nih, kita mau pakai range dari suatu nilai. Katakanlah misalkan 2 sampai 5. Berarti kita tuliskan nanti di range-nya adalah data 2 sampai 5. Atau dalam hal ini misalkan kita mau memulai range dari 10 sampai 15 ya. Maka yang kita tuliskan adalah 10,16 ya, satu tingkat setelah nilai yang mau kita munculkan. Jadi ntar yang muncul 10 ya, dari nilai awalnya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kalau kita mau pakai kelipatan tertentu, mau pakai kelipatan 2 ya, jadi pengen data yang muncul dia berkelipatan 2, berarti kita masukkan ya, kalau tadi kan cuma nilai awal kemudian batas udah ya tutup kurung. Nah sekarang kalau pakai kelipatan munculkan lagi ya, mau kelipatan berapa, 2 misalkan ya, kalau 2 kasih 2. Kalau kelipatan 1 nggak usah ya, karena 1 itu nggak pakai diangkain pun dia tetap akan muncul sebagai kelipatan 1. Kalau 2 berarti kita munculkan di sini 2, nanti yang akan dicetak oleh program adalah mulai dari I nilai awal 2 ya, 2 kemudian sampai data 11. Kalau ini kan yang muncul 2 sampai 11, batasnya adalah 12, berarti kan dia sampai 11 yang muncul, tapi pengennya yang muncul kelipatan 2, berarti 2, kelipatan 2 lagi 4, kelipatan 2 lagi 6, dan seterusnya sebelum 11, 12 nggak masuk ya. Berikutnya while. Itu perulangan while pada Python adalah proses pengulangan suatu blok code program ya selama sebuah kondisi terpenuhi ya. Sifatnya dia indefinite, tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Jadi misalkan tadi saya buat mana ya? Nah, ini ya sintaksnya ya, while kemudian kondisinya apa ya, kemudian blok code yang akan dikenai perulangan. Misalkan kita lihat sintaks berikut. While 1 plus 2 sama dengan 3, print halo dunia. Nah, nanti kalau kita running, dia nggak akan berhenti-berhenti. Ya. Ini kalau nggak diinterupsi, ya, ini dia akan jalan terus ya, halo dunia dan seterusnya. Makanya kita stop dulu ya. Nah, kenapa demikian? Karena di sini kita kenai kondisi pada si while ini 1 plus 2 sama dengan 3. Di mana kondisi ini ya, dia kan bernilai true. True itu artinya apa ya? Benar gitu loh. Nah, sampai dengan detik ini statement 1 plus 2 itu kan sama dengan 3 ya. Belum ada pernyataan yang menepis anggapan itu. Makanya karena dia bernilai true, statement berikutnya yang akan kita print dia akan muncul tidak berbatas ya, karena kondisi yang kita masukkan dia terpenuhi. Ya, sehingga untuk block code-nya dia akan terus jalan. Gimana cara nyetopnya? Ya, kita bisa pakai tombol stop ya yang ada di lingkaran di sebelahnya tadi. Kemudian contoh perulangan while seperti misalkan for plus range ya. Nah, ini sama sih ya kayak tadi ya. Jadi ditentukan dulu tuh I-nya mulai berapa ya. I sama dengan 1 misalkan, while kita masukkan kondisinya ya. I-nya itu kita pengennya kondisinya I itu kurang dari sama dengan 5. Ya, jadi nanti harusnya yang muncul di program adalah
keseluruhan I muncul semua, kurang dari sama dengan 5. Ya, 5-nya ikut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini diganti, misalkan 2. Nah, yang muncul adalah 1, 3, 5. Kenapa? Karena I-nya kan dia mulai 1, tapi I-nya kita kenai operator apa nih tadi ya, lupa saya. Anggota apa ya? Ada di atas tadi ya pokoknya ya. Jadi I-nya itu sama dengan ya I plus sama dengan 2 itu berarti I sama dengan I plus 2. Jadi setiap I-nya ditambahkan dengan 2, itulah nanti I yang akan dimunculkan oleh program. Nah ini ya. Pada kode program di atas kita menginstruksikan 1, lakukan perulangan selama variabel I kurang dari atau sama dengan 5. Jadi sesuai dengan kondisi yang kita masukkan. Kemudian setiap kali iterasi, sistem akan menampilkan nilai dari I. Ya, ditampilkan nilai dari I. Kemudian pada setiap iterasi, sistem akan menambahkan nilai I dengan angka 1 yang sebelumnya. Kalau sekarang kan 2. Ya. Kemudian perulangan bersarang. Jadi perulangan bersarang itu perulangan bertingkat. Maksudnya itu adalah sebuah perulangan yang berada atau terdapat dalam perulangan yang lain. Jadi dalam sebuah perulangan itu ada perulangan lagi, ya. Kalau kita lihat di sini, for I in range 3. Nah, 3 itu kan berarti yang muncul 0, 1, 2. Ya, itu perulangannya yang muncul. Kalau dia hanya berdiri sebagai satu perulangan seorang diri. Tapi kalau misalkan kita masukkan lagi di dalam I, ada perulangan lagi yaitu perulangan J, ya, maka nanti di dalam masing-masing perulangan I tadi dia akan muncul yang namanya perulangan IJ. Di mana perulangan IJ itu dia punya range 5 batasnya. Jadi yang muncul 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang karena dia merupakan perulangan di dalam perulangan, maka nanti indeksnya adalah 00, 01, 02, 03, 04 gitu ya. Sintaksnya sama ya. Jadi for I ya, kemudian in range berapa yang mau kita yang mau kita keluarkan, kemudian kita masukkan ya sebagai I, mau kita kasih string ini atau enggak dikasih enggak apa-apa sebenarnya ya. Kemudian di dalam perulangan I kita nyatakan lagi for J ya in range 5 misalkan ya, sama ya. Jangan lupa ini ditampilkan juga ya karena dia merupakan perulangan dalam perulangan. Jadi dia harus ada seperti ini. Kemudian agak cepat aja saya ya karena sudah lebih sebenarnya. Nggak cuma pakai ini ya, pakai objek tipe data seperti integer atau string ya. Kita juga bisa pakai objek yang lain kayak misalkan kita mau bikin main-main gitu ya. For baris in range 5 ya kita pakai objeknya adalah X atau kalau mau diganti 0 gitu ya. Nah, ya ini juga bisa dibuat pakai perulangan for. Ini bisa digunakan untuk main-main sih kalau kayak gini ya. Bikin gunung gitu ya, atau rumah ya gimana caranya supaya nanti yang muncul objeknya adalah objek sama seperti ini. Nah, oke ini saya lewati. If ya, sekilas aja dari if dari saya. If itu sintaksnya if kondisi bawahnya statementnya apa ya. Untuk if kondisi itu adalah sebuah variabel ya atau nilai yang tipenya boolean, true atau false. Kemudian atau sebuah ekspresi logika. Kemudian kalau kondisinya bernilai true, maka statement akan dieksekusi oleh sistem. Jadi statement yang kita masukkan akan dieksekusi oleh sistem. Contoh di bawahnya, if true, ya kita print kode program ini akan dieksekusi. Dia true. Kemudian kita masukkan lagi kondisi di bawahnya. If false,
dia nggak akan dieksekusi ya. Kemudian kita print. Mana nih yang mau dieksekusi? Nah, nanti akan dibaca oleh program bahwa karena dia bernilai true, ya kode program ini akan dieksekusi, ya kemudian dari kedua statement di atas, kode program ini akan selalu dieksekusi karena dia tidak termasuk pada percabangannya, sesuai dengan yang ditampilkan di yang dimasukkan di sintaksnya. Kemudian ini juga ya, selain menggunakan boolean, kita juga bisa menggunakan ekspresi logik untuk percabangan. Ya, karena kan dia memang ini ya, if true false. Jadi dia ada dua percabangan. Kalau nggak satu ya yang satunya lagi, seperti itu. Misalkan ini contoh yang lain, if 5 lebih besar dari 10, kita print nilai. Kalau if 10 lebih besar dari 5, kita print nilai 10 lebih dari 5. Nah, mana yang bernilai true? Nah, itu adalah yang di bawah ya. Karena kan ini salah. Ini kan bernilai salah, jadi kita tinggalkan. Yang dieksekusi adalah yang true. True statement dieksekusi. Berarti karena yang benar adalah yang di bawah, 10 lebih besar daripada 5, maka yang ditampilkan adalah yang di bawah. Nilai 10 lebih dari 5. Nah, itu kalau percabangannya ada 2. Kalau sekarang, kalau percabangannya lebih dari 2, kita bisa pakai belum ya. Sekarang masih 2 ya. Nanti yang ketiga kita pakai di bawahnya. Ini masih contoh yang di atas ya. Jadi ini contoh, misalkan kita mau mendefinisikan ini value dari sebuah variabel ya. Nilai 50. 50 itu dia masuk lulus apa enggak. Nah, itu kalau kita buat programnya berarti kita nyatakan if kondisinya apa? Nilai ya, berarti nilai, misalkan kita nyatakan nilai lebih besar sama dengan 70 itu lulus. Berarti nilai lebih besar sama dengan 70. Untuk yang lulus kita print selamat lulus gitu ya. Kemudian satunya lagi, kondisi satunya untuk kondisi selainnya ya. Jadi untuk kondisi lainnya kita print tidak lulus. Nah, karena dia nilainya 50 yang kita masukkan, maka 50 itu ya masuk ke kondisi kedua. Ya, dia bukan merupakan kondisi yang lulus ya. Berarti yang akan ditampilkan oleh program adalah tidak lulus. Oke, itu untuk yang 2 percabangan. Nah, kalau untuk yang lebih dari 2 percabangan, kita bisa pakai if, elif, else ya. Nah, misalkan kayak gini. Apa nih? Contoh kasus kita mau menentukan grade nilai. Kan kadang ada ya kalau di kampus A itu masuk ke dalam kategori nilai berapa ya, B itu kategori nilai berapa, C itu berapa dan seterusnya. Nah, misalkan kita nyatakan di sini, kita kasih rules dulu. A itu untuk nilai lebih besar sama dengan 90 misalkan. Kemudian B itu lebih besar sama dengan 80 sampai 90 ya, atau B itu lebih besar dari 80 kurang dari 90. Dan seterusnya ya. Jadi kita tuliskan di program ya, if nilai 90 untuk A, kemudian elif ini untuk kondisi kedua. Ini untuk kondisi kedua ya, untuk yang B. Jadi kondisi pertama itu kita mulai dengan if ya. Nah, ini untuk yang kondisi pertama, if. Nah, kondisi 2, 3 sampai yang terakhir -1 itu kita pakai elif. Ya. Kebetulan di sini rules-nya ada 5, A, B, C, D, E. Jadi kondisi 2, 3, 4 kita pakai elif. Penulisannya sama ya, nilai, kemudian lebih besar sama dengan 80 dan seterusnya ya, kita kasih keterangan B, C, D. Nah, yang terakhir bukan elif lagi, tapi kan karena dia sudah ujungnya kita pakai else. Print predikat E. Nah, jangan lupa di
apa namanya, didefinisikan dulu variabelnya apa ya yang mau diinputkan. Dalam hal ini kan kita nginputkan sendiri. Kalau kita nggak mau nginputkan, misalkan kita mau kasih nilai sendiri gitu ya, kita mau menetapkan nilai sendiri di programnya, boleh nilai sama dengan langsung 50 misalkan di sini. Tapi kalau mau kita ganti-ganti sesuka hati, jadi programnya itu berlaku untuk semuanya, misalkan ya, kita pakai fungsi input. Ingat, jangan lupa kita harus mengkonversikan dulu ke dalam bentuk integer, karena kalau tidak nanti yang muncul adalah floating point ya, atau bisa mungkin nggak terbaca sesuai tergantung bagaimana kodenya ya. Dalam hal ini karena kita pengen keluarannya dia berupa integer, maka kita konversikan ke dalam bentuk integer dulu. Jadi kalau kita jalankan nah, dia akan muncul kotak input untuk kita bisa menginputkan nama. Misalkan nih 65. Nah, dia akan muncul predikatnya C seperti itu, ya. Dan seterusnya. Oke, ini sama ya. Oke, selesai. Silakan dari sini dieksplor lagi ya. Karena tidak cukup hanya dari apa yang saya tampilkan. Ini pun sudah saya percepat ya, jadi sudah saya tampilkan semua, kodenya tinggal di running dan diubah-ubah. Nanti silakan Anda coba explore lagi, coba kembangkan lagi ya. Gimana kalau misalkan kondisinya diubah seperti ini, seperti itu ya. Kalau nilainya diubah, variabelnya diubah. Nah, jadi tetap gimana pun kita harus coba nyoba ya. Tidak harus kita mengingat setiap fungsi yang ada, karena mungkin jumlahnya tidak sedikit ya. Saya pun kadang nggak hafal, jadi masih harus mengingat lagi kalau yang ini fungsinya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti selama terus masih nyoba, nanti lama-lama akan ingat sendiri gitu ya. Itu mungkin kunci dari saya. Sama kok saya pemula, jadi mungkin untuk teman-teman yang pemula, yang penting coba dilatih dulu gitu ya. Tidak harus pakai materi kami, nggak apa-apa. Mau misalkan cari dari tutorial YouTube, mau dari buku, nah boleh. Yang jelas kalau emang mau nyoba Python itu harus nyoba ya, harus coba ngerjakan sendiri. Sama kayak kalau kita bikin program di MATLAB kan juga seperti itu. MATLAB, Maple dia kan tidak jauh berbeda. Atau mau pakai latex pun nah sama ya, tetap kita juga harus coba ya. Jadi semua itu pasti ada proses, kita harus melatih diri sendiri. Oke, terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf sekali sampai molor ya, sudah saya arrange sedemikian rupa biar cukup ya waktunya, tapi ternyata masih aja kurang ya. Jadi semoga dimaafkan dari teman-teman. Dan semoga yang sedikit dari saya ini bisa bermanfaat, setidaknya untuk basic aja ya buat kalian untuk bisa lebih mengembangkan lagi, untuk bisa lebih explore lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.